warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnami, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen akan menyampaikan video aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Arjomulyo beserta dewan guru dan stafnya, yang kami hormati ibu-ibu guru dari SMP Negeri 1 Arjomulyo. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kecamatan Arjomulyo Kabupaten Kebumen. Kedua kalinya salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah saya berdiri di sini atas nama pembawa acara yang akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Acara yang ketiga sambutan tunggal kepala sekolah SD Negeri Arjomulyo. Acara yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif. Lain-lain menempati acara yang kelima, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang selain muslim. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Pada yang bertugas kami persilakan. Indah elok luas membentang, pegunungan
itu sambutan tunggal dari Kepala Sekolah SD Negeri Arjumulyo kepada beliau Ibu Suratmi SPD SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10, beliau Ibu Dewi Samsu Herawati SPD, Ibu Purnami SPD SD. Yang kami hormati Ibu guru pendamping dari SMP Negeri 1 Arjumulyo. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Arjumulyo beserta staf dan karyawannya. Yang utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan bersyukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayah bagi kita sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat sehingga bisa bertemu di SD Negeri Arjumulyo dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kecamatan Arjumulyo Kabupaten Kebumen. Salawat salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Perkenankan Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini untuk memberi beberapa kata. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau calon guru penggerak berdua ya untuk kegiatan hari ini ya. Tujuan dari diadakannya diseminasi budaya positif ini saya mengapresiasikan sekali pada beliau berdua. Semoga untuk menjadi motivasi kepada Bapak Ibu guru yang masih muda utamanya, monggo untuk segera mendaftarkan diri, Bu. Untuk tujuan guru penggerak ya. Guru penggerak mempunyai beberapa peran dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, mendorong komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah dan lingkungannya. Lalu yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain untuk membangun pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, memacu peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah. Yang keempat, menciptakan ruang diskusi positif dan kerjasama antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kelima, menjadi pemimpin pendidik yang memacu kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah. Itu tujuan dari guru penggerak. Selain ada tujuan penggerak, juga ada keuntungan menjadi guru penggerak. Keuntungannya apa? Banyak sekali. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat oleh calon guru penggerak, baik selama proses pendidikan maupun setelah program selesai. Calon guru penggerak dapat memperbaiki kemampuannya sebagai pemimpin pembelajaran yang memprioritaskan kepemimpinan murid. Selama program, calon guru penggerak akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan juga pengajar praktik yang berpengalaman. Ya, jadi selama ini beliau berdua ya sampai larut malam mengerjakan tugas dan juga Zoom dan lainnya. Ini didampingi oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Untuk sebulan sekali juga beliau Purnami dihadiri oleh pengajar praktik. Untuk menjadi guru penggerak, seseorang harus mengikuti program pendidikan selama 6 bulan, gitu. Iya, selama 6 bulan. Selama program berlangsung, para peserta akan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Manfaatnya apa saja? Peserta akan belajar dan meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid melalui lokakarya bersama. Ya, setiap berapa kali lokakarya? 1 kali. Terus terakhir nanti yang apa namanya? Panen karya. Berikutnya pengalaman belajar mandiri dan kelompok.
bimbingan atau mentoring dari pengajar praktik atau pendamping dan memperoleh komunitas belajar baru. Setelah selesai program, peserta akan menerima sertifikat pendidikan sebanyak 310 jam dan sertifikat guru penggerak juga. Ya, banyak itu jumlah jamnya untuk sertifikat. Monggo bagi yang belum untuk. Jadi kesimpulan dari calon guru penggerak adalah guru penggerak berfokus pada pengembangan individu guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menerapkan konsep merdeka belajar dan memimpin ekosistem pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berpusat pada murid. Sekali lagi ya, selamat untuk calon guru penggerak berdua ya, semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran ya, dan sukses selalu. Amin. Iya. Sekali lagi motivasi kepada Bapak Ibu guru yang masih muda, silakan untuk mendaftar. Ya. Pokoknya tidak ada ruginya, ya. Banyak sekali manfaatnya, untungnya. Ya. Pengalamannya sangat luas wawasannya, ya. Kiranya itu sambutan dari saya. Apabila dalam bentuk sambutan banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf yang seterusnya. Kata belum kafir daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Suratmi SPD yang telah memberikan sambutannya. Meningkat acara yang keempat yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Purnami SPD dan Ibu Deli Samsul Herawati SPD. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kami berdua akan mencoba memberikan sedikit diseminasi tentang budaya positif dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai CPP Angkatan 10. Bapak Ibu yang kami hormati, salam dan bahagia. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita kerja. Yang pertama kami akan menyampaikan tentang eksplorasi konsep untuk budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya restitusi, nanti ada 5 posisi kontrol di dalamnya. Dan yang terakhir restitusi atau segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kami mungkin ada sedikit seperti permainan ya Bapak Ibu. Sambil kita menyimak, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan pada salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Teman Anda akan mencoba dengan segala cara untuk meminta Anda
memberikan benda tersebut. Teman Anda atau B boleh membujuk, mengancam, menghadik, mengintimidasi, memarahi atau merayu, atau menggoda atau menggelitik, ya. Pokoknya dengan segala upaya nanti teman Anda ini berusaha supaya Anda membolehkan untuk membuka genggaman tangan Anda. Bahkan apa saja ya, mungkin menyuruh pakai uang juga boleh. Apa saja akan dilakukan supaya nanti teman Anda ini mau membuka genggaman tangannya. Ini untuk teman Anda yang P, yang ada di sebelah. Kemudian apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Nanti bisa didiskusikan. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda atau P membuka kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi menurut Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, itu siapakah yang menjadi atau yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita, kepalan tangan kita. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan dan hasil diskusi tadi bisa dikemukakan jawaban-jawaban ya Bapak Ibu, kemungkinan-kemungkinan. Yang pertanyaan yang pertama dan kedua tadi jawabannya bisa bervariasi ya, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan ketiga tadi, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi kalau kita yakin kita akan tetap mempertahankan, ya kita yang mengontrol, kita harus mempertahankan. Jika tidak, ya itu keputusan kita juga. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid itu terjadi bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sudah biasa kita lakukan ya, atau mungkin saya sering seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu nantinya dapat menguatkan karakter. Itu pendapat saya biasanya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi yang demikian itu menyatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sudah umum ya Bapak Ibu, termasuk saya sudah melakukannya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ada dua teori. Yang pertama, di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita.
Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda. Ini adalah perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang kedua, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima adalah pemaksaan. Ada pada saat rujukan gagal. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ada pemaksaan jika sesuatu itu gagal. Kemudian dalam teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon, sedangkan di dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Kemudian yang selanjutnya adalah makna disiplin. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian tentang disiplin positif, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan salah satu tujuan kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersikap universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, untuk setiap perilaku tersebut memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Fraser pada teori kontrol yang dilakukannya pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu yang menurut Diana Gosen itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal ya. Jadi saya itu melakukan ini karena sesungguhnya sih tidak nyaman, tetapi untuk menghindari kenyamanan atau supaya tidak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi misalnya. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal juga. Jadi kita melakukan sesuatu itu supaya mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal dan atau motivasi dari dalam diri kita sendiri atau tujuan dari disiplin positif tersebut. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosling. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan penjelasan tentang kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Demikian cuplikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, yang terdapat di dalam buku pemikirannya tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka. Selanjutnya tentang tindakan guru dan hukuman. Bapak Ibu biasanya mungkin pernah melakukan hal ini ya, mungkin ya. Saya sebagai guru senior itu ya pernah gitu ya, kalau guru yang muda-muda sekarang mungkin berbeda ya, untuk tindakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan membuat kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu diberikan oleh guru karena ada seorang siswa yang datang terlambat ke sekolah. Itu nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi. Itu tindakan guru yang seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hampir sama tentang keterlambatan siswa. Dan nanti ini menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kalau seperti ini kita ingat zaman COVID, jika anak-anak yang tidak menggunakan masker datang ke sekolah itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, tindakan yang demikian termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, peristiwa tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Masing-masing ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh melepas sepatu ya. Murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan
hitam karena aturannya adalah memakai sepatu hitam. Kalau demikian termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini khusus untuk pelajaran PJOK, anak disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman ya, mungkin karena sudah ada kesepakatan. Demikian hal-hal yang kita temukan sehari-hari dalam sekolah kita. Terkadang ya Bapak Ibu, kita juga pernah melakukan hal ini, kita melakukan hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk tindakan-tindakan guru, ini contoh-contoh dalam keseharian kita biasanya ya Bapak Ibu, untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena alasannya adalah terlambat ke sekolah, jawaban yang betul itu adalah hukuman. Kemudian untuk kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, yang betul jawabannya adalah hukuman. Kemudian untuk yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga termasuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah termasuk konsekuensi. Dan untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk konsekuensi. Sedangkan ketika murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Dan untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Demikian Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi suatu tindakan guru itu bisa dibilang hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu terjadi jika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit. Ciri-ciri hukuman yang kedua adalah membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kemudian hukuman juga akan membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak merasa atau menghargai disiplin. Selanjutnya, hukuman yang bersifat paksaan, artinya hukuman-hukuman yang kita berikan itu bersifat paksaan, sedangkan di dalam konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu ciri-ciri hukuman. Sedangkan konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Konsep diri menjadi buruk di dalam hukuman, sedangkan di dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu jika kita melakukan suatu hukuman terhadap anak. Tetapi
anak akan belajar untuk mematuhi peraturan jika kita menerapkan konsekuensi. Yang selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah perasaan anak ketika dia mendapatkan suatu hukuman. Tetapi di dalam konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi ini hanya bersifat sementara. Jadi diharapkan melalui tindakan konsekuensi anak itu akan sadar, atau meskipun dia mungkin kecewa atau sedih tetapi tidak berlarut-larut ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita memberikan hukuman itu akan berdampak yang lebih jauh atau lebih lama terhadap anak. Selanjutnya kita akan membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kita biasanya pernah melakukan hal ini. Kalau kita ingat kembali, hukuman yang kita berikan kepada anak itu biasanya spontan, kan? Tergantung apa kesalahannya. Tetapi di dalam konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati sesuai aturan, sehingga anak sudah tahu apa konsekuensinya jika dia melanggar. Kemudian di dalam restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di dalam hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi di dalam hukuman ini hanya sepihak ya, anak tidak dilibatkan. Jadi pokoknya tahu-tahu anak itu dihukum. Gitu. Kemudian di dalam konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, hanya tidak nyaman. Sedangkan di dalam hukuman ini sifatnya satu arah, jadi dari guru menghukum anak atau muridnya, jadi satu arah. Tetapi di dalam konsekuensi, sikap guru selalu memonitor. Jadi ini bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian di dalam restitusi ini akan terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini dalam restitusi itu adalah proses kolaborasi antara guru dan murid, yang intinya itu guru mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi sendiri. Hukuman apa atau hal-hal apa, bukan hukuman ya, hal-hal apa yang akan dilakukan selanjutnya ketika dia melanggar aturan. Jadi tidak mutlak guru yang harus menghukum, tetapi berdiskusi dengan murid, kira-kira kamu mau apa, kamu sudah tahu melanggar aturan, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan. Itu adalah tindakan dalam sebuah restitusi. Selanjutnya, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, satu arah, dan biasanya terdapat kata-kata yang kasar. Ini karena spontan ya. Kemudian untuk konsekuensi itu bersifat terencana, dibuat oleh guru. Jadi konsekuensinya ini sudah jelas dan terencana jika terjadi suatu pelanggaran pada anak. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah tujuan dari sebuah restitusi. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kita sering sekali mendengar tentang peraturan
peraturan kelas, tata tertib kelas. Kemudian nanti kita akan mengenal tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, itu ada kemungkinan jawaban. Kita bisa menjawab untuk keselamatan. Jadi tidak untuk bapak polisi ya, atau takut supaya tidak ditilang, tetapi untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan, ya, karena memang hal itu sangat diperlukan oleh anak-anak kita supaya menjaga kesehatan. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Kemudian langkah selanjutnya mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas atau di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya untuk kalimat negatif, biasanya kita sering membaca jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian kita harus mengubahnya dengan kalimat yang positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu adalah contoh-contoh kalimat negatif dan positif. Selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk menghormati atau untuk nilai kebajikan, misalnya hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau sebaiknya. Keyakinan sekolah itu tidak terlalu banyak, mungkin hanya antara 3-7 keyakinan. Bila terlalu banyak mungkin ada warga sekolah akan sulit mengingatnya dan mungkin juga akan sulit untuk dijalankan. Yang selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini adalah contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya.
Kemudian untuk keyakinan kelasnya, kalau keyakinan kelas itu bersifat umum ya, jadi kalau peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Selanjutnya, jika peraturannya dilarang mengganggu orang lain, itu untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jika peraturannya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa mengambil keyakinan kelas untuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, jika dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk di dalam peraturan, maka untuk di dalam keyakinan kelas kita bisa menggunakan kalimat keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian jika peraturannya adalah dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Misalnya bergantian atau menunggu giliran di dalam peraturan sekolahnya, maka untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Misalnya kalau peraturan sekolahnya itu gunakan masker, maka untuk keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, maka untuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Demikian Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Purnami SPDSD. Kami persilakan. Matikan di sepi. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya mari kita beri tepuk dulu untuk Bu Beri yang telah memberikan materi. Tepuknya tepuk mantul. Tek tek tek. Mantul mantul. Mantul mantul. Tek tek tek. Mantap betul ya. Ulangi bisa kan? Bisa. Ya. Ya, bersama-sama tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja itu kebutuhan dasarnya? Pasti sudah dilaksanakan kan? Coba ya, kita cek apa kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa itu kebutuhannya? Apa? Satu? Kasih sayang. Wah, hafalnya ya kasih sayang. Ya, yang pertama yaitu penguasaan. Ya, penguasaan itu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Oh, itu karya saya. Seperti itu contohnya, itu kekuasaan ya, penguasaan. Selanjutnya kesenangan. Apakah manusia butuh kesenangan? Butuh apa tidak? Butuh healing ya. Ya, butuh healing untuk apa? Merefresh, itu termasuk kebutuhan manusia ya. Yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Maka sekarang untuk hari ini siapa yang belum tertawa? Maksudnya kalau belum tertawa, mau saya beri contoh cara tertawa. Ya, tertawanya tertawa lepas. Jadi sehingga kita tidak punya beban ya
tertawa itu memang benar-benar menjadi kebutuhan, ya, tertawa yang lepas, ya. Selanjutnya, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, sandang, pangan, papan, biologis atau reproduksi maupun psikologis, rasa aman, ya. Nah, ini sandang, Bapak Ibu sudah? Pangan sudah, papan sudah punya tempat tinggal, biologis ada yang belum, ya, ada yang belum, ya, berarti Anda belum memenuhi kebutuhan Anda, ya, perlu itu menjadi kebutuhan biologis, reproduksi agar mendapatkan keturunan, ya, seperti itu, ya. Sebagian besar di sini Bapak Ibu sudah memenuhi kebutuhan biologis, ya. Jadi kalau memang itu memerlukan kebutuhan biologis, sadar dirilah. Ayo, kewajiban seorang wanita itu apa, laki-laki juga apa, oke? Yang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya. Psikologis, rasa aman, ya, damai, ya. Rasa aman, damai. Kalau kita memiliki rasa yang tenang, kita akan tidak stres, ya kan? Tidak stres. Selanjutnya, ini kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya apa tidak? Saya juga membutuhkan kasih sayang, tidak dari ibu-ibu saja, bapak pun saya membutuhkan, ya. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, tidak mungkin kita akan punya rasa untuk saling tolong menolong, ya. Melas lah kayak, ya. Ibaratnya seperti itu, melas lah kayak, nah, terus kita memberikan timbal baliknya. Yang berikutnya yaitu kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, kita memiliki kebebasan. Kita kebebasan kalau yang di dalam agama itu kebebasan beragama, seperti itu bisa, ya. Itu kebebasan berpendapat apabila dalam sebuah diskusi. Selanjutnya, nah. Ini yang penting, ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini Bapak Ibu termasuk yang mana, ya? Yang mana? Apakah Bapak Ibu termasuk penghukum? Iya. Pernah, ya. Ya. Pembuat rasa bersalah pernah. Nah, teman sering. Terus menjadi pemantau? Iya. Terus manajer? Ya. Ya. Nah, dari kelima ini ada yang lebih baik nanti, ya. Nah, kita coba. Apa itu penghukum? Posisi kontrol sebagai penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau membalik. Kamu ya? Nah, itu menjadi penghukum, ya. Pasti koreksi diri, apakah saya penghukum? Iya. Selanjutnya, pembuat. 3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana
murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bagaimana membuat merasa salah? Contohnya seperti ini ya, membuat merasa bersalah. Misalkan seperti ini. Apa tidak kasihan dengan ibu? Ibu sudah melatihmu dari hari ke hari. Kenapa kamu kok tidak bisa memberikan yang terbaik untuk ibu? Itu contohnya. Bahasanya halus dan memelas. Ya. Lanjutnya, sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Itu contohnya ya, karena terlalu dekat, kalau tidak disuruh oleh guru itu tidak mau melaksanakan. Itu kalau posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Senengane gurune ngawasi. Nah, ini yang posisi kelima. Yang posisi kelima yaitu sebagai manajer, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Lanjut, ini penghukum. Contoh ya, kalau misalkan menjadi penghukum, coba lari keliling lapangan 5 putaran seperti itu. Terus membuat merasa bersalah. Ibu bapak guru sudah sering mengingatkan, selalu saja kamu lupa. Nah, terus teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, lain kali jangan sampai diulang lagi. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, tahu konsekuensinya kan? Jangan diulang lagi ya. Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Mari kita simak untuk memahami posisi kontrol manusia dalam video tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pas Ibu Susi. Pas. Iya.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum ya. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman selanjutnya ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video tadi bisa dipahami ada gambaran 5 posisi kontrol. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, coba sekarang untuk kuisnya posisi kontrol guru. Coba dijawab ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa ya? Ya, pembuat merasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya? Hah? Ya. Nanti terus selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer yang terakhir. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Nah, itu posisinya sebagai manajer. Nah, dari posisi manajer yang paling tepat itu nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, urutannya itu ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus lanjut yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini termasuk yang tadi ada dalam video manajer, sudah ada penerapannya. Kita tanyakan, kamu terlambat jam sekian, terlambat atau tidak? Ditanyakan keyakinan kelas. Dan selanjutnya ya, ini contohnya tahapan restitusi. 1. Menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-kata yang diungkapkan biasanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, misalkan ada anak yang terlambat atau sedang ketahuan mencontek, ya memang manusia itu pasti mengalami rasa bersalah. Itu yang diungkapkan untuk menstabilkan identitas ya. Ciri-ciri menstabilkan identitas itu menanyakan dulu ya memang manusia itu pasti ada salahnya. Nah, terus dilanjutkan ya. Yang kedua anak kita menyampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik ya. Dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, kita contohkan ya. Misal Bapak Ibu
supaya mencontek ke teman. Kita buatkan segitiga restitusinya. Yang pertama, langkah pertama apa ya tadi? Menstabilkan identitas. Misalkan ada anak yang mencontek ketahuan. Nah, anak tersebut dipanggil ke kelas, dipanggil oleh gurunya, tanyakan apa yang kamu lakukan di kelas tadi, mengerjakan soal. Nah, ibu tahu tadi kamu sedang melihat jawaban temanmu. Selanjutnya, untuk menstabilkan identitas, ya ibu juga pernah salah, ya kamu juga pernah salah, tapi itu perbuatan yang salah apa benar. Kalau mencontek, nah salah bu, misalkan seperti itu sudah menstabilkan identitas. Jadi seorang anak tidak merasa bersalah banget mencontohkan, itu juga pernah melakukan kesalahan, sudah menstabilkan kesalahan. Terus yang kedua, validasi ya. Validasinya apa? Validasinya menanyakan alasannya. Mengapa kamu mencontek nak? Ya tadi malam saya tidak belajar bu. Lah kenapa kamu tidak belajar? Saya main handphone, misal seperti itu. Nah setelah itu baru ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Sudah diberitahu alasannya, baru menanyakan keyakinan. Nah, dari menanyakan keyakinan nanti kita mencarikan solusi. Nah kamu tahu keyakinan kelas kita? Ya bu tahu. Contoh keyakinan kelasnya misal ya, apa itu? Jujur dalam bertindak bu. Oh iya, kamu sudah tahu keyakinan kelas kita. Nah terus apa yang kamu lakukan berikutnya? Saya tidak akan mencontek lagi bu. Nah bagaimana caranya agar tidak mencontek? Ditanyakan ke anak tersebut, ya menjawab. Anak pasti menjawab, saya akan belajar bu, ya. Terus saya akan apalagi misalkan rajin belajar, terus berdoa bu agar nilai saya lebih bagus. Bisa seperti itu. Itu jadi dari guru mencari solusi bersama-sama dengan anak. Nah, sudah paham dengan segitiga restitusi kan? Pertama yaitu menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini ada sebuah di akhir-akhir ini akhir presentasi ini ada sebuah video yang untuk dinikmati nggih. Monggo bagaimana video ini, apakah guru tersebut salah atau benar, nanti bisa dilihat. Judulnya Terlambat Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ini melatih kesenian kalian. Belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada ucapan yang terlambat. Maka masih ada yang terlambat? Tidak teman. Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum teman. Ina, sini om. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan? Karena kamu kita terlambat belajar tahu. Ina, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan
agar bisa tepat waktu. Nah, kalian harus paham. Salam. Ini kan Kenapa tadi? Kenapa kamu diam? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan melakukan kasihan dengan mama. Kalau pelajaran ada kamu. Kenapa kamu terlambat? Terus hanya alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajarannya selesai. Kamu boleh ikut pelajaran bapak, tapi kamu berdiri di depan. Jadi sekarang. Kalian seperti ini jangan contoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu. Sudah 1 jam lebih ini kita belum datang. Apakah Anda yang tahu kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya teman-teman, gara-gara saya tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi.
Tina, maafkan Bapak ya. Bapak tidak tahu kalau ternyata apa yang menjadi alasan kamu selalu terlambat setiap hari. Ternyata Bapak kamu sakit dan maafkan Bapak ya, Tina. Maafkan Bapak ya. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk sekolahan ini. Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Terima kasih ya, sudah berulang kali saya melihat ini tapi ya tetap sedih. Nah, maksudnya memposisikan saya sebagai guru takutnya salah dalam melangkah terus mengakibatkan anak yang traumatis seperti itu. Jadi memang benar-benar jadi guru harus tahu posisi kontrol kita dan bagaimana kita memposisikan terhadap anak-anak kita. Untuk gini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini harapan untuk kedepannya seperti itu. Sebelum kegiatan ini ditutup, monggo Bapak Ibu untuk memberikan refleksi kegiatan pada hari ini. Ya. Oh ya, silakan Bu Bit untuk memberikan refleksi pada kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan refleksi kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Purnami dan juga Ibu Beri. Terima kasih karena Ibu Purnami dan juga Ibu Beri sudah menjelaskan materi pada hari ini dengan sangat jelas disertai dengan contoh-contoh kontekstual, membuat kami yang mendengarkan menjadi lebih paham. Melalui kegiatan ini, saya pribadi dan teman-teman sangat terinspirasi untuk menerapkannya di sekolah. Sekian dan terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Purnami SPDSD dan Bu Samsurawati yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum acara pada siang hari ditutup, saya setelah pembuat acara, apabila dalam pembuatan acara pada siang hari ini banyak kesalahan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Diseminasi budaya positif sangat
bermanfaat bagi pendidik dalam rangka membentuk peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian video aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi para guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.